Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah melimpahkan taufik pada kita untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Ashratu Asbabin lil Wiqayati minas sihri wal ain karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu taala. Dan sekarang masuk sebab yang ketiga. Qala al-muallif as-sababut tsalits as-sabru ala aduwihi, sabar terhadap musuhnya. Jadi yang namanya ain atau sihir itu biasanya terjadi karena adanya permusuhan. Makanya kalau ada orang memusuhi kita, ya kita siapkan kesabaran. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi sebab terselamatkannya kita dari bahayanya. Fayam bagi liman ubtuliya bi syai'in minas sihir awil ain. Maka hendaknya orang yang diuji dengan sesuatu dari sihir atau ain, an yasbira ala aduwihi, dia sabar atas musuhnya, alladhi hasadahu, yang hasad kepadanya, au tasabbaba lahu bisihir, atau menyebabkan dia terkena sihir, wa alla yuqatilahu, jadi tidak perlu memusuhi atau memeranginya, jadi tidak perlu melawannya, memeranginya, au yashkuahu ilan nas, atau mengadukannya kepada manusia, karena akan menimbulkan kebencian di tengah manusia, terjadi permusuhan lebih melebar lagi, dan itu mudaratnya jauh lebih besar. Famanusira insanun ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri alaihi, tidaklah seorang ditolong dari orang yang berhasad dan orang yang musuhinya semisal dengan sabar atas gangguannya. Wa bidzalika yarji'u baghyu hadzal adu alaihi, oleh karena itu kembalilah kedoliman musuh ini kepadanya, jadi makarnya kembali balik ya kepada orang yang melakukannya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa la yahiqu makru sayyi illa bi ahlihi, dan makar yang buruk tidak menimpa kecuali pelakunya. Mereka melancarkan tipu muslihat, mereka melancarkan serangan, maka Allah juga tidak tinggal diam. Allah akan membela orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, maka Allah akan menolong kita. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah juga membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina alhimhum ruwaida. Jadi jangan takut dengan rencana licik, rencana jahat dari orang-orang yang memusuhi kita. Kenapa? Selama kita masih bertakwa dan bersabar. Jadi takwa kan sebelum ini ya. Jadi takwa digantikan dengan sabar memang. Selama kita bertakwa dan bersabar, maka kejahatan musuh kita itu tidak akan bisa mengalahkan kita, tidak akan memudaratkan kita. Selama Allah menolong kita ya. Jadi syaratnya dipenuhi terlebih dahulu. Dengan bertakwa dan bersabar, maka Allah akan menolong kita. Seperti dalam Ali Imran, intasbiru wa tattaqu, Ali Imran ayat 120 ya. Wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, lihat apa kata Allah, tidak membahayakan kalian tipu muslihat mereka sedikit pun. Begitu ya. Maka sabar dan takwa, jangan membalas kedoliman dengan kedoliman. Itu berarti tidak bertakwa, tidak sabar kemudian tidak takwa.
Maka kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar keridhaan Allah, berarti Allah akan menelantarkan kita. Kita sendiri yang repot, kita sendiri yang berat menghadapi musuh sendirian. Tapi kalau kita pasrahkan pada Allah, Allah yang lebih kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir, Allah mengetahui segala sesuatu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah terhadap apa yang mereka lakukan maha meliputi. Maha meliputi itu mengetahui dari segala sisi. Sempurna ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'udu sahmuhu ilaihi isahmuhu alladhi ramahu alaihi. Jadi anak panah justru akan mengarah kepada yang melemparkan panah itu, yang melemparkan tembakan itu. Sebagaimana kata Allah dalam surat Fatir ayat 43, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Makar yang jahat tidak akan menimpa kecuali pelakunya. Senjata makan tuan. Fa minal khair an yajtahidal 'abdu fis sabri 'ala ma asabah. Maka termasuk kebaikan adalah seorang hamba bersungguh-sungguh dalam bersabar atas apa yang menimpanya. Wa yamdiya ba'da dzalika fi ibadatihi, dan dia terus melanjutkan setelah itu dalam ibadahnya dan amalannya dan seluruh kesolehan-kesolehannya, seluruh kebaikan-kebaikannya dalam urusan dunia, dalam urusan agama maupun dunianya, diniyah wa dunyawiyah. Wa yataghafala an a'daihi, dan pura-pura lalai dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Di sini jamak ada, musuh enggak cuma satu. Jadi dikeroyok, pura-pura lalai. Artinya enggak usah digubris, enggak usah diperhatikan, enggak usah dihiraukan. Biarlah mereka merencanakan rencana-rencana jahat, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara upaya untuk mengalahkan mereka. Taghaful ya, taghaful ini akhlak yang jarang dimiliki oleh sebagian orang ya. Kebanyakan orang tidak memiliki akhlak taghaful. Taghaful itu seperti pura-pura gitu, pura-pura tidak tahu kesalahan orang. Jadi nggak ambil pusing dengan kejahatan orang lain, nggak dipedulikan. Yang penting diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu taghaful. Nah, terutama dalam hubungan bermasyarakat ya semuanya, termasuk hubungan keluarga, suami istri. Itu kalau masing-masing punya akhlak taghaful itu akan indah. Jadi suami pura-pura nggak tahu kesalahan istri, istri pura-pura nggak tahu kesalahan suami. Maksudnya kesalahan yang dia itu karena ketergelinciran kemudian bertobat darinya. Kalau kesalahan yang terus-menerus ya wajib dinasihati. Cuma kalau orang tergelincir kemudian dia nggak ingin kelihatan kesalahan itu, ya kita pura-pura nggak tahu. Yang penting dia tobat gitu. Itu namanya taghaful. Jangan mengungkit kesalahan orang ya. Orang itu nggak suka diungkit-ungkit. Wala yushghilu nafsahu bihim, dan tidak menyibukkan dirinya dengan mereka. Jadi nggak usah sibuk mikirin musuh. Nanti yang terjadi akan apa? Benci. Kalau benci biasanya hasad, dan kita yang rugi. Kalau kita mikirin musuh, pasti akan timbul hasad nanti. Lebih baik nggak usah dipikir. Musuh itu nggak usah dipikir. Ada tokoh nasional yang kata-katanya mendunia ya, mengatakan orang itu kalau masih memikirkan pujian dan celaan orang, itu berarti dia masih amatiran. Amatir, orang-orang rendahan yang masih mikir apa pujian, apa celaan gitu. Kalau orang yang udah level tinggi, itu nggak peduli dengan itu. Yang penting berjalan di atas jalan yang lurus, berdasarkan prinsip ilmu yang benar. Maka nggak usah pikir kata orang. Fabidzalika tazku nafsuhu wa tadhur.
Maka kalau kita tidak sibuk dengan musuh, tidak mikirin musuh, otak kita itu fresh, hati kita juga jernih, pikiran kita bersih, jadi nggak kotor, nggak berdebu, nggak berasap, nggak terkontaminasi, nggak tercemar, tidak ada polusi, nggak ada polutan. Maka dia menjadi apa? Suci jiwanya, bersih, tathur. Dan ini modal dari apa? Kebaikan dunia akhirat. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang hebat di sisi Allah kecuali dengan membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita dari segala kotoran apapun, termasuk kotoran berupa apa? Dendam, benci kepada orang lain. Ini sungguh najis ya. Najis di hati bukan di badan. Orang yang tinggi di sisi Allah nggak menyimpan hal seperti itu. Yang masih mau nyimpan-nyimpan barang busuk begitu, itu orang-orang yang amatiran tadi, orang rendahan. Wa yankhadilu aduhu wa yashuru. Jadi bahkan akhirnya musuhnya akan ta'ala, sampai akhirnya kecil di hadapan manusia juga. Berkata Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, manusira ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri. Tidaklah ditolong terhadap orang yang hasad kepadanya dan musuhnya semisal dengan sabar atasnya. Jadi pertolongan yang paling besar disebabkan oleh apa? Kesabaran menghadapinya. Artinya sabar itu tidak meladeni permusuhan dengan permusuhan, tidak meladeni kejahatan dengan kejahatan, tapi sabar, tahan ya, pura-pura lalai, seakan-akan nggak peduli, nggak mikir tentang itu. Sakit ya sakit, tinggal berobat gitu. Jadi nggak usah mikirin ini siapa yang bikin saya sakit, ini pasti fulan, belum tentu benar. Walaupun sudah yakin memang dia menimpakan pun nggak usah dipikir. Begitu cara untuk mengalahkan musuh yang hakiki. Karena musuh hakiki kita itu bukan orang itu sebenarnya, tapi siapa? Setan dan hawa nafsu kita. Yang paling mencelakakan kita itu bukan orang yang hasad ke kita sebenarnya, tapi nafsu kita sendiri bersama setan. Karena kalau kita membalas, kita kemudian melakukan atau melancarkan kejahatan pada orang itu, kita celaka dunia akhirat. Kita terjerumus ke dalam dosa, wa'iyadzubillah. Dan itulah yang lebih bahaya sebenarnya. Kita tertimpa penyakit, kita tertimpa mudarat, kecelakaan duniawi jauh lebih ringan dibanding kita tertimpa apa? Dosa. Ini harus kita pahami baik-baik. Kenapa? Karena yang namanya musibah dunia jauh lebih ringan dibanding musibah agama. Musibah agama itu dosa-dosa. Makanya Nabi SAW berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma la taj'al musibati fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku pada musibatana fi dinina, musibah kami pada agama kami. Jadi musibah cukup pada dunia kami saja. Orang hasad itu musibahnya menimpa dunia kita, bukan agama. Makanya kalau kita membalas, kita sibuk mikirin dia, hasad di dalam hati, akhirnya kita tertimpa musibah agama, dan itu lebih buruk. Ya, ini rahasianya kenapa mesti kita bersabar. Kalau kita sabar, musibah lebih ringan, musibah jauh lebih ringan. Kemudian ditambah lagi kalau orang sabar kan, terus gimana menghadapinya? Ya udah, akhirnya apa? Tawakal wa tawakkul 'alallahi, dan dipasrahkan urusannya pada Allah. Ya Allah, Engkau yang menangani ya Allah. Selesai. Pasrah betul dan sambil berdoa terus pada Allah. Malam-malam kita berdoa mohon perlindungan pada Allah. Dan seandainya terpaksa harus mendoakan keburukan kepada orang yang menyakiti kita, maka berdoalah seperti yang diajarkan Rasul. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man dhalamana. Ya Allah, jadikan balasan kami kepada orang yang mendolimi kami. Maksudnya apa? Ya terserah Engkau ya Allah, Engkau yang membalas. Jadi jangan kita yang menentukan, ya Allah bikin dia gini, bikin dia, jangan. Ini jangan-jangan apa? Melampaui kedoliman dia, akhirnya kita lebih dolim dan kita lebih banyak dosanya. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati ya. Kalau terpaksa harus berdoa yang agak buruk dikit gitu, ya Allah jadikan pembalasan kami terhadap orang yang mendolimi kami. Itu masih dibolehkan doa gitu. Tapi jangan menentukan balasannya apa, karena jangan-jangan yang kita tentukan lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh musuh kita. Itu kalau terpaksa doa begitu. Tapi jauh lebih mulia kalau kita mendoakan kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah orang yang telah mendolimi kami.
Nah, itu sebab masuk surga. Ya, masih ingat ya, orang yang diceritakan oleh Rasul akan masuk penduduk surga. Masuk seorang habis wudu sambil menenteng sendalnya. Besok lagi Rasul pernah bilang lagi di kalangan sahabat akan masuk penduduk surga. Orang itu lagi masuk. Besok lagi, begitu lagi, sampai 3 kali. Heran kan para sahabat ini siapa? Orang gak dikenal, bukan sahabat senior, bukan orang berilmu, pokoknya gak ngerti. Kok dibilang masuk surga? Padahal banyak orang-orang sahabat hebat-hebat di situ gak divonis masuk surga. Maka heran para sahabat. Satu sahabat akhirnya bilang, ya Rasul, saya mau mengikuti dia. Diikuti. Dia ingin tahu apa amalan rahasianya. Ternyata bermalam 3 malam di rumahnya nggak ada yang spesial. Sholat malamnya cuma witir, cuma nggak puasa siang juga. Ini apa hebatnya? Baca Quran juga nggak banyak. Maka Abdullah bin Amr yang mengikuti ya, dia heran, ya wahai fulan, saya di sini bukan karena ada masalah di rumah, cuma saya mendengar Rasulullah mengatakan engkau masuk surga. Kenapa? Apa sebabnya? Ternyata rahasianya apa? Aku seorang pedagang, pergi pagi pulang petang, dan setiap aku mau tidur aku mengatakan, ya Allah, Allahumma gfir liman dolamani. Ya Allah, ampunilah orang yang mendolimiku. Lihat, orang dolim didoakan dengan apa? Ampunan. Masya Allah, ini orang bersih hati. Orang bersih hati itulah calon penghuni surga. Yang kotor tuh masuk neraka dulu. Wal'iyadzubillah. Maka mending kita bersihkan hati kita daripada apa? Mengotori hati. Antum punya baju kotor aja nggak suka. Kenapa hati kotor disukai? Jadi kalau kita nggak suka dengan baju kotor, tentu kita lebih nggak suka lagi hati yang kotor. Jangan dikotori hati ini. Hati ini lebih mulia daripada baju. Hati ini lebih mulia daripada badan. Kalau kita jijik dengan kotoran di tangan, di badan, maka kita harus lebih jijik dengan kotoran di dalam hati. Pahamilah itu ya. Dosa-dosa, dosa apapun, bersihkan hati ini dari segala dosa agar kita masuk surga, kita yang untung. Wala yastatil ta'khirahu wa baghyahu, dan jangan memperpanjang penundaan dan kedolimannya. Jadi permusuhan itu jangan diperpanjang, sudahlah. Pura-pura nggak tahu, disakiti orang pura-pura nggak tahu. Masya Allah, ini akhlak mulia ya, luar biasa. Fa'inahu kullama bagha, karena setiap kali dia berbuat kedoliman alaihi terhadapnya, kana bagyuhu jundan, maka kedolimannya adalah tentara, wa quwwatan dan kekuatan lil mabghi alaihi terhadap orang yang didolimi, al mahsud yang dihasadi. Jadi semakin dihasad, semakin kuat orang yang terdolimi itu. Datang tentara tambahan, kekuatan tambahan. Yuqatilu bihi al-baghi nafsahu, yang memerangi dengannya orang yang mendolimi tadi dirinya. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasakan. Fa bagyuhu sihamun, maka kedolimannya adalah anak panah, yarmiha, yang dia lemparkan, min nafsi, dari dirinya, ila nafsi, kepada dirinya sendiri. Itu yang dibilang senjata makan tuan. Karena dibalikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendatangkan tameng yang terkuat, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membentengi kita. Karena orang sabar itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya. Wala ra'al mabghi alaihi dzalika lasarrahu baghyuhu alaihi. Seandainya orang yang terdolimi melihat hal itu, maka dia akan senang ya. Karena kedolimannya ternyata tidak menimpanya. Itulah fadilah ya, keutamaan dari apa? Sabar terhadap musuh. Berikutnya as-sabab rabi, sebab yang keempat, tawakul. Nah itu berikutnya. Kalau kita sabar, kan orang berpikir terus gimana tindakan kita? Tawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang tawakal itu nggak ngapa-ngapain. Tawakal itu usaha. Tawakal itu dengan berdoa. Berdoa ini juga bagian dari usaha. Kalau nggak ngapa-ngapain sama sekali, nah itu orang pura-pura tawakal. Kalau orang berusaha itu doa juga usaha. Pasrah hatinya kepada Allah itu juga bagian dari ikhtiar berupa tawakal tapi. Dan itu ikhtiar yang paling tinggi ya. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul huwa thiqatul qalb. Tawakul itu adalah keyakinan hati, kepercayaan hati.
wa'timaduhu 'ala Allah, dan bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'badlil asbabi, sambil mengambil sebab-sebab al-masyru'ah yang disyariatkan di dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari tawakul, keyakinan dan bersandarnya hati kepada Allah disertai mengambil sebab yang dibolehkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yu'tabaru tawakkul 'ala Allahi azza wa jalla min aqwal asbabi, dan tawakal kepada Allah ini merupakan sebab yang paling kuat yang bisa menangkal, yang seorang hamba bisa menangkal dengannya apa yang dia tidak mampu untuk menepisnya sendiri. Dia pasrahkan kepada Allah yang maha kuat. Ma la yutiku min adal khalqi, apa yang dia tidak mampu dari gangguan makhluk, wa dzulmihim, dan kedoliman mereka, wa udwanihim, dan permusuhan mereka. Fa idza tawakkala al-'abdu, apabila hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkul, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, fa innahu sayakfihi, maka Allah pasti akan mencukupinya. Dan itu Allah sendiri yang menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 36, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah mencukupi hambanya? Wa man kana Allahu kafihi fa anna li'aduhi an yadurrahu, maka siapa yang Allah mencukupinya, maka bagaimana mungkin musuhnya bisa membahayakannya? Sudah dicukupi Allah. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan ayat ini, sesungguhnya pencukupan Allah itu berbanding lurus dengan tingkat penghambaan hamba. Alaihissallahu bikafin abdah, jadi pencukupan dikaitkan dengan hamba, abdah, penghambaan. Maka antum makin ahli ibadah, makin dicukupi oleh Allah. Makin sedikit ibadah berarti makin sedikit pencukupannya. Silakan mau dicukupi berapa dari Allah, tinggal kita mau memperbanyak atau mempersedikit ibadah kita. Tapi orang yang berakal tentu ingin memperbanyak ya. Kita nggak bisa mengandalkan pencukupan Allah yang sedikit. Kita maunya yang banyak, makanya perbanyak ibadah kita. Tingkat pencukupan bergantung dari tingkat penghambaan. Wa bidzalika yu'lamu anna tawakkula, maka dengan ini diketahui bahwa tawakul al-abdi, tawakulnya hamba kepada Allah azza wa jalla, sababun azimun, adalah sebab yang besar, lihifdihi, untuk menjaga hamba, wa ta'yidihi, dan mendukung hamba, wa himayatihi, dan melindunginya, wa kifayatihi, dan mencukupinya, min kulli syarrin, dari segala keburukan dan kejahatan, yasu'uhu, yang membahayakannya. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, maka siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupinya. Maka kalau di sini tingkat pencukupan berdasarkan tingkat tawakal. Kalau tadi tingkat pencukupan berdasarkan tingkat ubudiyah, ibadah. Jadi tingkatkan ibadah kepada Allah dan tingkatkan tawakal kepada Allah. Dan itulah dua inti dari kehidupan, sebagaimana termaktub dalam inti dari intinya Al-Quran. Intinya Al-Quran Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami tawakal. Jadi intinya hidup itu ibadah dan tawakal. Ibadah itu ikhtiar, tawakal ya tawakal, isti'anah, minta tolong sama Allah. Jadi siapa yang maksimal dalam ibadah, maksimal dalam isti'anah, tawakal pada Allah, maka pasti pertolongan Allah itu juga maksimal. Penjagaan Allah, pencukupan Allah itu maksimal. Kalau ada yang kurang dari ibadah kita, ada yang salah dalam ibadah, ada yang kurang dalam tawakal, maka pencukupan Allah juga berkurang sesuai dengan itu. Wa min namadiji kifayatillahi subhanahu wa ta'ala, di antara contoh pencukupan Allah terhadap hambanya yang bertawakal kepadanya,
dan perlindungannya kepada mereka, ma dzakarahullahu azza wa jalla fi qissati rasulih, apa yang Allah sebutkan tentang kisah rasulnya yaitu Musa alaihissalam, indama kharaja biqaumihi, ketika beliau keluar bersama kaumnya, min Misra, dari Mesir, kerajaan dari apa? Kerajaannya Fir'aun. Farina bidinihim, mereka melarikan agama mereka, menyelamatkan agama mereka. Wa anfusihim, dan juga nyawa mereka. Wa aradihim, dan kehormatan mereka, min aduwillahi, dari musuh Allah yaitu Fir'aun. Musuh bersama ya, musuh Allah dan musuh mereka. Fatabi'ahum bijunudihi, maka Fir'aun mengikuti mereka bersama tentara-tentaranya, liyubidahum, untuk membinasakan mereka. Wa hamala ma'ahu minal uddati, Fir'aun membawa bekal yang banyak, wal itad, dan juga tentara yang besar, mala taqata li Musa, yang Musa tidak sanggup menghadapinya, makanya lari. Jadi kalau Musa menghadapinya pasti hancur, habis bersama kaumnya, maka itu tindakan bunuh diri namanya. Kalau nggak kuat ya lari, tidak masalah. Lari Musa bersama kaumnya Bani Israel. Wa indama wasala Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam sampai ya, wa ma'ahu, dan orang yang bersamanya, kaumuhu, bersamanya kaumnya, ilal bahri, sampai ke laut merah, inqata'a bihimut thariq, maka jalan terputus, depannya laut, nggak ada kapal. Depan laut, belakang tentara Fir'aun, dan Fir'aun juga. Wa kana min waraihim jaisyu Fir'aun al-azim, di belakangnya tentara Fir'aun yang besar, liyaqdi alaihim, untuk menumpas mereka. Fashtaka qaumu Musa, maka lihat, kaumnya Musa pun mengadukan halahum, keadaan mereka. Wa qalu, dan mereka mengata, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan tertangkap. Sudah memastikan ya. Di sini pakai inna taukid, kemudian ada lam taukid juga, dan lam taukid itu mengisyaratkan adanya sumpah, tapi sumpahnya tidak disebutkan. Berarti ada 3 penegas gitu. Sungguh kita pasti tertangkap. Sudah memastikan itu. Gimana enggak tertangkap? Depan laut, belakang tentara, mau kemana lagi? Kanan kiri tentara juga semua. Habis enggak ada jalan. Udah buntu. Orang kalau usaha gitu, oh udah buntu nih jalannya. Dikiranya Allah enggak punya jalan lain ya. Antum kalau ke depan buntu, ke belakang buntu, kanan kiri buntu, antum bisa loncat ke atas itu. Dan antum enggak ngelihat ke atas, sehingga dikiranya buntu, selesai. Atau menyelam ke bawah. Yang jelas ini ada solusi ya bagi Musa. Kaumnya mengatakan inna lamudrakun, faka'annahum tahaqqaqu, seakan-akan mereka memastikan halakahum, kebinasaan mereka, wa tayaqqanu, dan mereka yakin mautahum, kematian mereka, wahum ala hadil hal, sementara mereka dalam keadaan ini. Tapi Musa alaihissalam berkata sebuah kalimat yang diucapkan oleh seorang yang bertawakal kepada Allah azza wa jalla, al-wathiq bihi, yang yakin kepada Allah. Lihat kata-katanya, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguh bersamaku Rabbku, dia pasti memberiku petunjuk, memberi petunjuk keselamatan. Fakanatil ayah al-azimah, maka itu adalah ayat yang sangat agung. Bi an auhallahu azza wa jalla ilaihi, dengan Allah mewahyukan kepadanya, an yadribal bahra bi'asahu, agar Musa memukulkan tongkatnya kepada laut itu. Fanfaraqal bahru, ketika laut dipukul, ternyata lautnya terbelah, memisah. Akhirnya ada jalan, dan kanan kirinya air yang tinggi seperti tebing. Akhirnya apa? Tersingkaplah laut, terbelahlah laut. Wa aisallahu lahum tariqan fil bahr, wa aibasallahu lahum tariqan fil bahr, dan Allah mengeringkan bagi mereka jalan di laut. Tengah laut ada jalan kering. Wa saral ma kal jibal, dan air itu seperti gunung di kanan kirinya.
al-aliyah an yamini thariq, di sebelah kanan thariq dan di sebelah kiri jalan. Tsumma amarahumullahu alla yakhafu, kemudian Allah perintahkan kepada mereka agar mereka tidak takut min idraki fir'aun lahum, dari penangkapan Firaun terhadap mereka. Dan ini bukti sejarah ini nyata ya, di Laut Merah ada tanda di mana laut itu pernah terbelah. Wa alla yakhshaw minal gharaqi, dan jangan takut tenggelam fil bahri, di dalam laut. Fasalaku tilkat tariqa, akhirnya mereka menempuh jalan itu. Wa tabi'ahum fir'aun, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya pun mengikuti mereka. Wasalaku wara'ahum, mereka berjalan di belakang mereka. Hatta idza takamala qaumu Musa, sampai ketika kaumnya Musa sempurna kharijina, keluar dari laut itu. Wa qaumu Musa dakhilin, sementara kaumnya Musa masih di lautan. Amarallahul bahra faltatama, maka Allah perintahkan laut sehingga apa? Kembali menyatu, kembali tertutup, menutup mereka, menenggelamkan mereka. Faghashiyahum, menutup mereka, minal yammi, dari air bah, air lautan. Maghashiyahum, apa yang menutup mereka. Fagharaku, mereka tenggelam. Walam yanju ahadun minhum, tidak ada yang selamat satupun dari mereka. Wa banu Israil yandurun, sementara Bani Israel melihat ila aduwihim, kepada musuh mereka. Qad aqarrallahu, Allah telah mengakui, ayunahum, atau Allah telah membuat senang mata-mata mereka dengan kebinasaan Fir'aun. Faman hafidhahullahu azza wa jalla wa asamahu, maka siapa yang dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah, maka tidak akan menimpanya keburukan sama sekali. Walau ijtama alaihi kullu man fil ardi, walaupun seluruh yang di muka bumi berkumpul bersatu untuk mencelakakannya. Falan yastati'u darrahu, mereka tidak akan mampu membahayakannya dengan sesuatu pun, sekecil apapun. Kama fi hadits Ibnu Abbasin, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwa umat, law istama'at, seandainya bersatu, ala an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak akan mereka bisa memberimu manfaat, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, yang telah Allah tuliskan untukmu, takdir. Jadi semua sudah ditakdirkan, semua sudah ditulis oleh Allah. Jangan takut. Kamu mati kapan, di mana, kamu celaka di mana, gimana caranya, itu sudah ditulis semua. Itu orang bertawakal. Orang bertawakal karena beriman kepada rububiyah. Orang beriman pada rububiyah, beriman pada takdir. Itu konsekuensinya. Kemudian sebaliknya, walau istama'u, seandainya mereka bersatu, ala an yadurruka, untuk membahayakanmu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in, mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu alaika, yang telah Allah tulis atasmu. Dan kesimpulannya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, takdir tidak diralat, ya. Ini kepastian, takdir tidak diralat. Makanya kalau ada sesuatu merubah takdir adalah doa, itu bukan merubah takdir, merubah nasib, kronologi takdir. Dan kronologi takdir itu tidak dihapus, tidak dirubah. Kita berdoa juga sudah ditulis. Yang malas berdoa juga sudah ditulis. Yang bertawakal sudah ditulis. Yang gak mau tawakal juga sudah ditulis. Maka tinggal praktekkan apa yang Allah perintahkan, Anda akan menjadi pemenang. Anda akan menjadi orang yang hebat dan sukses dunia dan akhirat. Siapa yang ragu dengan takdir atau lagi gak percaya sama sekali, kafir. Siapa yang percaya pada takdir tapi kemudian tidak mau berusaha, itu juga orang yang gila. Ya, tidak berusaha tapi ingin apa? Sukses. Gak mungkin, itu orang gila saja yang begitu. Menghayal. Kerjanya orang gila, menghayal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari malam ini. Dan ini agak berat ya. Semua ilmu berat kalau enggak ditolong Allah. Makanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.